Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang, saudara semuanya. Berikut adalah lanjutan pembelajaran kita di mata kuliah riset operasi. Pada tahapan kali ini, kita masuk pada topik yaitu dualitas dalam linear programming. Oke, nah, bagaimana konsep dualitas tersebut? Jadi, mari kita lihat. Setiap persoalan dalam linear programming itu mempunyai suatu linear program yang berkaitan. Dan kita sebut linear program yang berkaitan itu sebagai dual. Nah, dalam persoalan linear programming, setiap persoalannya tersebut memiliki suatu linear programming yang berkaitan yang kita sebut sebagai dual. Gitu ya. Nah, solusi dari persoalan asli atau yang kita kenal sebagai linear programming primal, masalah primalnya, juga akan memberikan solusi pada dualnya. Jadi ketika kita bisa menyelesaikan linear programming primalnya, model primalnya, maka itu juga akan memberikan solusi pada masalah dualnya tersebut. Nah, bagaimana hubungan antara primal dan dual ini? Kedua problem memiliki hubungan yang sangat erat, di mana problem yang satu dibentuk dari problem yang lain. Sehingga, nah ada beberapa poin ya yang perlu kita perhatikan. Sehingga keduanya menggunakan koefisien atau data yang sama meskipun dengan urutan yang berbeda. Kemudian yang kedua, untuk masalah primal dual ini, kedua-duanya mempersoalkan sumber-sumber yang sama. Nah, jawaban optimal dari yang satu akan menghasilkan jawaban optimal bagi yang lain. Karena itu, apabila problem primal berbentuk maksimum, maka problem dualnya akan berbentuk minimum. Demikian juga sebaliknya. Nah, jadi dia tidak persis sama ya, namun saling berhubungan dan hubungannya itu sangat erat. Nah, yang perlu diperhatikan salah satunya adalah ketika problem primalnya itu berbentuk masalah yang memaksimumkan atau maksimisasi, maka problem dualnya nanti akan berbentuk meminimumkan atau minimisasi. Seperti itu. Nah, selain itu, kita bisa lihat tabel ini. Kita bisa lihat tabel ini ya. Bagaimana hubungan antara primal dan dual tersebut. Untuk masalah primal, batasannya I. Nah, di dalam masalah dualnya nanti, variabelnya adalah I. Lalu, kalau di masalah primal itu merupakan fungsi tujuan, maka di masalah dual, dia akan menjadi nilai kanan dari persoalan tersebut. Contoh, mari kita lihat. Nah, bisa memahami tabel ini? Ini masalah primalnya misalnya ya. Ada merek I1 dan I2, ada mesin 1, mesin 2, mesin 3. Lalu ada kapasitas maksimum dari setiap mesin tersebut. Dan yang di bawahnya adalah sumbangan laba dari masing-masing jenis. Nah, kira-kira gimana nih mengartikan tabel ini? Artinya apa? Produk merek I1 ini harus dikerjakan 2 jam misalnya ya. Ini kalau kita pakai jam, 2 jam di mesin 1, 6 jam di mesin 3. Dan setiap satu buah produk I1 itu menyumbang 3 untuk laba. Bisa 3.000, 3 terserah ya sesuai dengan konteksnya. Nah, demikian juga dengan yang I2. Jadi produk I2 ini untuk membuatnya dibutuhkan 3 jam di mesin yang kedua, 5 jam di mesin yang ketiga, dan dia menyumbang 5x begitu ya untuk terkait dengan laba. Kapasitas maksimum mesin 1 adalah 8 jam, mesin 2 adalah 15 jam, dan mesin 3 adalah 30 jam. Nah,
Kita bisa buat tabel primal dualnya seperti ini. Coba lihat. Oke. Ini kan nanti yang menjadi fungsi tujuan ini ya, 3x1 tambah 5x2 misalnya. Z sama dengan 3x1 tambah 5x2. Nah, coba lihat. Ini adalah tabel primal dualnya. Mari kita misalkan, mari x1, x2, lalu y1, y2, y3. Ini ada 2, 0. Kalau maksimum 8 berarti dia boleh kurang dari 8 atau sama dengan 8. Berarti ini kurang atau sama dengan 15, yang ini kurang atau sama dengan 30. Nah, kemudian yang ini juga sumbangan labanya 3, 5. Nah, coba. Kemudian, tabel primal dual tersebut, ini tabel yang tadi, yang kedua ya. Nah, kita lihat kemudian fungsi primal dualnya. Ini primal yang tadi. Maksimumkan Z sama dengan 3x1 tambah 5x2. Batasannya adalah, nah berarti kalau kita ambil batasan dari sini, gimana? Ya, dari sini kita ambil masalah primalnya. 2x1 berarti kecil sama 8, 3x2 kecil sama 15, 6x1 tambah 5x2 kecil sama 30. Ini dia. Nih. Lalu, ini adalah masalah dualnya. Kunci yang pertama adalah batasan I menjadi variabel I. Jadi kalau tadi batasannya di sini, nah dia sekarang menjadi variabel. 8Y1, dari sini pindah ke sini. Lalu 15Y2, 30Y3. Itu kunci yang pertama. Kemudian kunci yang kedua, fungsi tujuan ini menjadi nilai kanan di masalah dual. Berarti 3 dan 5 ini menjadi nilai kanan di sini. Paham kira-kira? Oke ya. Nah, kalau di sini memaksimumkan, berarti di dualnya adalah meminimumkan. Jadi kita minimumkan Y sama dengan 8, Y1 tambah 15, Y2 tambah 30, Y3. Beginilah modifikasi primal dualnya dari masalah contoh 1 ini. Oke, silahkan di stop videonya dan kemudian diperhatikan langkah-langkah ini. Lanjut ke interpretasi ekonomis dari fungsi primal. Nah, fungsi primal tujuannya adalah maksimumkan Z. Misalnya ini ya, tujuannya memaksimumkan Z, yaitu sigma CJXJ dari J sama dengan 1 sampai N. Batasannya adalah sigma AIJXJ kecil sama BI dengan J dari 1 sampai N. XJ adalah tingkat aktivitas ke J, CJ adalah laba persatuan aktivitas J, Z adalah laba total dari seluruh aktivitas, BI adalah jumlah sumber I yang tersedia, AIJ adalah jumlah sumber I yang dipakai oleh setiap satuan aktivitas J. Dengan menggantikan ZJ, metode simplex dapat diartikan mencari nilai YM. Nah, fungsi dual tujuannya berarti meminimumkan Y0 sama dengan sigma BIYI, di mana I adalah 1 sampai M. Batasannya berarti sigma AIJ-YI besar sama CJ, di mana I dari 1 sampai M. Dan YI adalah kontribusi persatuan sumber I terhadap
laba. Bagaimana dengan hasil? Nah, kalau kita lihat contoh tadi, ini yang tadi ya, yang sudah masalah dual, minimumkan Y sama dengan 8Y1 tambah 15Y2 tambah 30Y3 dengan batasan ini, dan Y1, Y2, Y3-nya itu besar sama 0. Kita lakukan analisis simplex, kita dapatkan Y1 sama dengan 0, Y2-nya 5/6, Y3-nya setengah. Lalu, kita lihat, kita masukkan nilai Y ini ke dalam fungsi tujuan. Y1 sama dengan 0, Y2-nya adalah 5/6, Y3-nya adalah setengah. Kita masukkan ke nilai Y yang di fungsi tujuan. Lalu, kita dapatkanlah nilainya yaitu 27,5. Gitu. Nah, sekarang kita lihat sebuah contoh. Contoh 1. Fungsi tujuannya adalah ini. Z sama dengan, maksimumkan Z sama dengan 160X1 ditambah 200X2. Fungsi batasannya adalah, ada ini, ada 3 fungsi batasan, lalu ada batasan non-negatif ya. Kemudian, model dualnya bagaimana? Kita bisa rubah. Maksimum menjadi minimum, lalu 40Y1 ditambah 216Y2 ditambah 240Y3. Lalu fungsi batasannya tentu 2Y1 ditambah 18Y2 ditambah 24Y3 besar sama 160. Bisa paham kenapa ini? Mari kita lihat kembali. Berarti fungsi batasannya kita rubah menjadi 2Y1 ditambah 18Y2 ditambah 24Y3 besar sama 160. Kemudian batasan yang kedua berarti 4Y1 ditambah 18Y2 ditambah 12Y3 besar sama 200. Lalu Y1, Y2, Y3-nya besar sama 0. Ini contoh yang pertama, bagaimana merubah bagaimana merubah persoalan primal menjadi persoalan dualnya. Oke. Contoh yang kedua, kalau di model primalnya minimisasi, maka di masalah dualnya nanti adalah memaksimumkan. Kalau dia tandanya seperti ini di model primal, maka di model dualnya menjadi seperti ini. Minimumkan Z sama dengan 6X1 ditambah 3X2, berarti di model dualnya kita memaksimumkan Y nanti. Lalu fungsi batasan di model primal adalah ini. Nah, batasan di model dual bagaimana membuatnya? Berarti, kita buat dulu fungsi tujuannya, Y sama dengan 16Y1 ditambah 24Y2. Fungsi batasannya berarti 2Y1 ditambah 4Y2 kecil sama 6. Kebalikan dari ini, lalu yang X1-nya kan 6. Lalu yang kedua berarti batasan yang kedua adalah 4Y1 ditambah 3Y2 kecil sama 3. Nah, itulah dia perubahan dari model primal ke model dual. Mohon diperhatikan, untuk mentransformasikan model primal ke dalam bentuk dual, bahwa model primal harus dalam bentuk standar. Jadi model primalnya sudah dalam bentuk standar. Bila model primal belum dalam bentuk standar, harus dirubah dahulu menjadi bentuk standar. Untuk masalah maksimasi, bentuk standarnya adalah fungsi batasan mempunyai tanda kurang dari. Untuk masalah meminimumkan, bentuk standarnya adalah fungsi batasan mempunyai tanda lebih dari atau sama dengan. Contoh yang ketiga.
Bagaimana kalau model primalnya seperti ini? Untuk kasus memaksimumkan, berarti dia belum dalam bentuk standar. Kita harus standarkan dia terlebih dahulu. Jadi pada contoh 3, fungsi batasan sebagai berikut. X1 ditambah 4X2 kecil sama 40, itu akan kita rubah menjadi X1 ditambah 4X2 kecil sama 40, sama. Kenapa? Karena dia sudah dalam bentuk kurang dari. Seperti itu. Nah, berikutnya, 3X1 ditambah 2X2 sama dengan 0. Ini kita rubah terlebih dahulu menjadi 3X1 ditambah 2X2 kecil sama 60. Sedangkan untuk yang ketiga, nah maaf, belum yang ketiga ya. Kita lihat terlebih dahulu. Ini bukan yang ketiga. Dia tadi fungsinya di contoh 3 ini ada, sebentar. Ada 3 ya, ini lihat. Berarti untuk yang sama dengan ini, nah kita bisa modifikasi dia terlebih dahulu menjadi seperti ini. 3X1 tambah 2X2 kecil sama 60. Lalu yang ini 3X1 ditambah 2X2 besar sama 60. Lalu ini menjadi min 3X1 dikurang 2X2 kecil sama min 60. Bisa melihat yang ini? Berarti yang ini ada 2 perubahannya nanti. Yang sama dengan ini menjadi kecil sama 61, lalu besar sama 61. Namun yang besar sama ini kita kali dengan min 1. Oke? Nah, kemudian bagaimana pula dengan yang besar sama? 2X1 ditambah X2 besar sama 25. Maka yang ini untuk merubahnya menjadi standar, kita mengalikan dengan negatif 1. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, mana model primalnya? Setelah kita modifikasi menjadi bentuk standar, maka model primal yang kita miliki adalah maksimumkan Z sama dengan 10X1 ditambah 6X2 dengan fungsi batasan yaitu yang pertama X1 ditambah 4X2 kurang dari atau sama dengan 40. Kemudian yang kedua, 3X1 ditambah 2X2 kecil sama 60. Lalu yang ketiga, min 3X1, yang ini, min 3X1 dikurang 2X2 kecil sama min 60. Lalu yang terakhir, min 2X1 dikurang X2 kecil sama min 25. Nah, dia sudah bentuk kurang dari semua. Kalau untuk memaksimumkan model primal ini bisa kita ganti menjadi, bisa kita modifikasi untuk menemukan masalah dualnya adalah minimumkan Y sama dengan 40Y1 ditambah 60Y2 dikurang 60Y3 dikurang 25Y4. Fungsi batasannya menjadi 1Y1 ditambah 3Y2 dikurang 3Y3 dikurang 2Y4 besar sama dengan 10. Nih. Lalu yang kedua berarti 4Y1 ditambah 2Y2 ya, dikurang 2Y3 dikurang Y4 besar sama 6. Lalu Y1, Y2, Y3, Y4-nya besar sama 6. Ini adalah model dual dari persoalan di contoh 3 ini. Oke. Dari model primal yang sudah dalam bentuk standar, maka model dual dapat diformulasikan sebagai berikut. Ini kita salin ya yang tadi. Oke. Coba diperhatikan dulu hal ini. Nah, kemudian untuk model dualnya, dari model dual ini, kita bisa kembalikan dia ke dalam bentuk model primal tadi. Jadi minimumkan Y bisa kita maksimumkan Z gitu ya. Berarti kalau minimum jadi maksimum, ada 10 dan 6, berarti 10X1, 6X2. Batasannya berarti bagaimana? Batasannya
Y1 tambah 3Y. Ini 3Y mana ini berarti? Sebentar. Bapak cek terlebih dahulu. Nah, ya. Jadi di sini ya. Ini 3Y2 kurang 3Y3 ini adalah ditambah 3Y bintang. Ya. Kan dia berasal dari sesuatu yang sama tadi. Yang sama dengan 60. Nah, berarti di sini kita bisa lihat dia nanti akan ada ini 1 dan 4, berarti 1x1 tambah 4x2 kecil sama 40 karena tandanya besar, maka lawannya adalah kecil. Lalu yang kedua, 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 60. Nih ya. Lalu yang ketiga adalah 2x1 ditambah x2 besar sama 25. Ini sudah langsung dikembalikan ya, kan harusnya ini negatif, lalu dikali dengan negatifnya, tandanya berubah. Gitu ya. Nah, ini dia model primal. Oke. Nah, sekarang kita lihat interpretasi model primal. Misal dipunyai solusi optimal dari model primal sebagai berikut. Nah, ini misalnya sudah optimal. Produk 1 yaitu X1-nya sama dengan 4, X2-nya sama dengan 8, lalu sisa sumber daya 3-nya adalah 48. Nah, coba dibaca ini, baris CJ kurang ZJ. Di bawah kolom S1 adalah min 20. Artinya bahwa nilai dari satu unit sumber daya 1 adalah sebesar 20. Nilai baris CJ kurang ZJ di bawah kolom S2 adalah min 20 per 3. Bahwa nilai dari satu unit sumber daya 2 adalah sebesar 20 per 3. Lalu laba yang diperoleh adalah sebesar 2240. Dan untuk sumber daya 3 atau S3, pada baris CJ kurang ZJ bernilai 0. Artinya bahwa sumber daya 3 memiliki nilai marginal 0, sehingga tidak diperlukan penambahan 1 unit sumber daya 3. Perhatikan tabel ini, lalu perhatikan keterangan ini, pahami maksud yang ada di dalam slide ini. Karena dalam kebutuhan video, Bapak cepat saja, namun Anda tolong berhenti di bagian ini, baca dan perhatikan apa maksud kalimat-kalimat ini. Nah, perhatikan hasil optimal simplex berikut. Ini sudah hasil maksimal. Hasil optimal. Ya. Dari tabel optimal simplex di atas, telah disimpulkan bahwa jumlah produk untuk sepatu karet X1 sebaiknya dilakukan dalam jumlah 5/6. Lihat kolom NK baris X1. Ini. Sementara itu, sepatu kulit sebaiknya diproduksi sebanyak 5. Lihat kolom NK baris X2. Nih. Dengan hasil pada poin 1 di atas, maka keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan adalah sebesar 27,5 dalam ini ya. Dalam 10.000. Lihat NK baris Z. 27,5. Ini contoh yang lain. Bagaimana kita menginterpretasikan tabel hasil optimal dari simplex. Nah, coba lihat. Perhatikan hasil optimal simplex berikut. Perhatikan nilai-nilai di bawah variabel dasar X3, X4, X5 pada baris Z tersebut di atas. Nilainya adalah 0, 5/6, dan setengah. Nilai-nilai ini secara umum dapat diartikan sebagai besarnya tambahan keuntungan perusahaan apabila masing-masing kapasitas batasan bertambah sebesar 1 unit kapasitas. Misalnya, mesin A dari 8 jam menjadi 9 jam, mesin B dari 15 jam menjadi 16 jam. Dari 0, di bawah variabel dasar X3, nilai 0 ya, di bawah variabel dasar X3, menunjukkan bahwa apabila mesin A kapasitasnya ditambah dari 8 jam menjadi 9 jam,
maka keuntungan bertambah sebesar 0 atau tetap. Nilai 5/6 di bawah variabel dasar X4 menunjukkan bahwa apabila mesin B kapasitasnya bertambah dari 15 jam menjadi 16 jam, maka keuntungan bertambah sebesar 5/6, sehingga dari 27,5 menjadi 27,5 ditambah 5/6, yaitu 28,34. Nilai setengah di bawah variabel dasar X5 menunjukkan bahwa apabila mesin C kapasitasnya bertambah dari 30 jam menjadi 31 jam, maka keuntungan akan bertambah sebesar setengah, sehingga dari 27,5 menjadi 28. Nilai 0, 5/6, dan setengah tersebut apabila dimasukkan ke dalam fungsi tujuan dualnya, seperti ini, maka nilai ini sama dengan yang dihasilkan dari fungsi tujuan primal atau simplex sebelumnya. Jadi kalau kita masukkan 0, 5/6, dan setengah ke Y yang ini, sebagai Y-nya, Y1-nya 0, Y2-nya 5/6, Y3-nya adalah setengah, maka hasilnya akan sama 27,5. Nah, demikian hubungan antara primal dan dual yang bisa dijelaskan dalam video kali ini. Untuk memperdalamnya, silahkan dicari sumber-sumber lain ataupun dalam buku kita yang membahas mengenai dualitas dalam linear programming. Bagaimana kita merubah model primal menjadi model dual dan juga sebaliknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.